Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Junianto dengan NIM STI 2022-02976. Di sini saya akan mempresentasikan hasil reviewer saya terkait jurnal atau paper yang berjudul Identifikasi Potensi Kelancaran Pembayaran Kartu Kredit menggunakan JMD KNN dengan LOV sebagai penanganan outliner. Untuk nama penulisnya di sini ada 3, yaitu Leonie Puspita Dewi, Yulison Heri Krisnanto, dan Reski Yuniarti. Lalu untuk nama jurnalnya adalah Jurnal Teknik Informatika, dan volumenya ini volume 5, nomor 5, tahun 2024, halaman 1487 sampai 1495. Untuk latar belakang masalah, yaitu adalah dalam era digital, transaksi kartu kredit menjadi salah satu metode pembayaran yang dominan. Namun meningkatnya kasus default payment atau gagal bayar dan penipuan kartu kredit menimbulkan risiko finansial bagi bank dan institusi keuangan. Deteksi dini potensi gagal bayar diperlukan untuk meminimalkan kerugian. Lalu untuk rumusan masalahnya di sini adalah ada 2, yaitu adalah bagaimana pengaruh outliner terhadap akurasi klasifikasi status pembayaran kartu kredit menggunakan algoritma KNN konvensional. Lalu yang kedua adalah apakah kombinasi metode LOV untuk deteksi outliner dan JMD KNN untuk klasifikasi dapat meningkatkan performa model dalam memprediksi default payment. Lalu untuk metode penelitiannya di sini adalah algoritma JMD-KNN atau Generalist Main Distance Canary Snake Bore. Jadi kepanjangan JMD-KNN adalah Generalist Main Distance Canary Snake Bore. Dengan parameternya adalah nilai K 5, 9, dan 15. Lalu untuk parameter P sama dengan 1 atau jarak Euclideannya. Pembagian datanya adalah 60/40, 70/30, dan 80/20 untuk latih uji. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah mengembangkan model klasifikasi untuk mengidentifikasi potensi default payment atau gagal bayar pada transaksi kartu kredit dengan mengintegrasikan deteksi outliner menggunakan LOV, Local Outlier Factor, dan klasifikasi berbasis JMD KNN atau Generalist Main Distance Canary Snake Bore guna meningkatkan akurasi prediksi atau predicts gitu. Untuk kelebihan penelitiannya itu ada 4, yaitu adalah pendekatan hybrid yang inovatif, menggabungkan LOV untuk deteksi outlier dan JMD KNN untuk klasifikasi, penanganan data tidak seimbang, menggunakan SMOD untuk oversampling kelas minoritas sehingga model tidak bias ke kelas mayoritas, dan metrik G-min 77,48% itu menunjukkan kemampuan model dalam menangani ketidakseimbangan kelas. Metodologi sistematis dan reproduktif, eksperimen yang komprehensif. Lalu untuk kekurangan penelitiannya adalah ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah terbatasnya pada satu dataset hanya menggunakan data dari UG atau 30.000 transaksi, belum diuji pada dataset lain dengan karakteristik yang berbeda. Lalu yang kedua adalah parameter JMD-KNN tidak dieksplorasi secara mendalam, hanya menggunakan P sama dengan 1 tanpa mencoba nilai P lain. Pembandingan dengan metode lain itu minim. Terus batasan evaluasinya tidak menggunakan metrik AUC, ROC. Terus komputasinya intensif dan tidak ada analisis dampak outlier yang dihapus. Lalu untuk hasil penelitiannya adalah deteksi outlier LOV berhasil mengidentifikasi 4.898 outlier atau 16,3% data, dan penghapusan outlier meningkatkan kualitas dataset untuk klasifikasi. Performa terbaik rasio 80/20, data-data uji dengan K5 menghasilkan akurasi 77,60%, presisi 74,97%,
recall 82,57%, F1 score 78,58%, dan G-min 77,48%. Pengaruh parameter. Nilai K kecil sama dengan K sama dengan 5 memberikan recall lebih tinggi, cocok untuk deteksi risiko gagal bayar. Dan data latih lebih besar, yaitu 80/20, meningkatkan stabilitas model. Lalu untuk kesimpulannya adalah, LOV itu efektif sebagai tahap pra-pemrosesan untuk memberikan outlier dalam data kartu kredit. JMDKNN unggul dalam menangani variasi data setelah outlier dihapus, terutama dengan K5. Kombinasi LOV plus JMDKNN itu layak diadopsi oleh industri keuangan untuk prediksi gagal bayar, tetapi perlu penyempurnaan pada yang pertama, optimasi parameter P pada JMDKNN itu bisa jadi P2, P3 gitu. Untuk pengujian dengan dataset lebih besar dan beragam. Lalu untuk diskusi atau rekomendasi adalah kombinasi LOV plus JMDKNN berhasil meningkatkan akurasi klasifikasi hingga 77,6%. Dengan recall tertinggi 82,57%, menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi default payment. Namun presisi yang lebih rendah 74,97% mengindikasikan adanya false positif atau prediksi gagal bayar yang salah. Jadi dengan kemampuan ini LOV plus JMDKNN itu masih ada prediksi untuk gagal bayar atau ya prediksi salahnya gitu. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.